Kejatuhan rezim Bashar al-Assad menandai momen penting dalam sejarah Suriah. Setelah puluhan tahun pemerintahan tangan besi, dinasti Assad runtuh pada Desember 2024. Pasukan pemberontak yang dipelopori oleh Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kendali Damaskus, memaksa Assad melarikan diri. Kemenangan ini menandakan berakhirnya suatu era, tetapi juga mengantarkan periode ketidakpastian yang mendalam. Masa depan Suriah masih belum jelas, dengan jaringan rumit tantangan politik, militer, dan kemanusiaan di depan. Komunitas internasional menanggapi kejatuhan Assad dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Sementara banyak yang merayakan berakhirnya rezim brutal, ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Munculnya HTS, sebuah kelompok Islam dengan masa lalu yang kontroversial, telah memicu perdebatan tentang arah masa depan Suriah. Akankah mereka memprioritaskan stabilitas dan inklusivitas, atau akankah ideologi mereka menyebabkan runtuhnya rezim Assad merupakan bukti ketahanan rakyat Suriah? Selama lebih dari 1 dekade, mereka telah mengalami penderitaan, pengungsian, dan kehilangan yang tak terbayangkan. Kerinduan akan kebebasan dan martabat memicu perlawanan mereka, yang akhirnya mengarah pada titik balik bersejarah ini. Namun luka perang sangat dalam, dan jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit. Saat Suriah memulai babak baru ini, dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Pilihan yang dibuat dalam beberapa bulan dan tahun mendatang akan menentukan nasib jutaan orang. Akankah Suriah jatuh ke dalam kekacauan lebih lanjut, atau akankah mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menempa jalan baru menuju perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk tidak hanya masa depan Suriah, tetapi juga stabilitas seluruh kawasan. Lanskap politik Suriah sedang bergejolak. Dengan hilangnya rezim Assad, kekosongan kekuasaan telah muncul, menciptakan peluang dan bahaya. HTS sekarang menjadi kekuatan dominan di negara itu, menghadapi tugas berat untuk mengkonsolidasikan kendali dan membangun pemerintahan baru. Namun, mereka tidak sendirian dalam data lainnya, masing-masing dengan agenda dan kesetiaan mereka sendiri, berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh dan wilayah. Komunitas internasional yang telah lama terpecah belah atas konflik Suriah, sekarang bergulat dengan bagaimana terlibat dengan realitas baru ini. Beberapa melihat HTS sebagai mitra potensial dalam perang melawan terorisme, sementara yang lain memandang mereka dengan curiga, waspada terhadap ideologi dan tindakan masa lalu mereka. Peran aktor eksternal, seperti Turki, Iran, Rusia, dan Amerika Serikat dalam membentuk masa depan Suriah. Dukungan mereka, atau ketiadaan dukungan, dapat mengubah keseimbangan kekuatan dan memengaruhi arah negara. Di Suriah, situasi politik tetap cair dan tidak dapat diprediksi. Negosiasi antara HTS dan kelompok oposisi lainnya sedang berlangsung, tetapi kemajuannya lambat dan penuh tantangan. Pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin Suriah, dan bentuk pemerintahan apa yang akan muncul, tetap tidak terjawab. Akankah itu menjadi negara terpusat, sistem federal, atau sesuatu yang atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan negara? Rakyat Suriah, lelah tetapi penuh harapan, ingin sekali memiliki suara dalam membentuk masa depan mereka. Mereka telah mengalami penindasan dan kekerasan selama bertahun-tahun, dan mereka menuntut sistem politik yang inklusif, representatif, dan akuntabel. Komunitas internasional harus mendengarkan suara mereka dan mendukung aspirasi mereka untuk Suriah yang damai dan demokratis. Tantangan yang dihadapi Suriah sangat besar. Negara itu hancur, infrastrukturnya hancur akibat konflik yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun. Jutaan orang telah mengungsi, baik di dalam maupun di luar negeri, dan krisis kemanusiaan tetap mengerikan. Membangun kembali Suriah dan menyembuhkan luka perang akan membutuhkan upaya yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun internasional. Salah satu tantangan paling mendesak adalah masalah keamanan. Sementara rezim Assad telah jatuh, ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis seperti sisa-sisa ISIS tetap ada. Kelompok-kelompok ini terus menimbulkan ancaman bagi stabilitas, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di wilayah yang lebih luas. Mengatasi ancaman ini akan membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk HTS, kelompok bersenjata internasional. Tantangan besar lainnya adalah ekonomi. Konflik selama bertahun-tahun telah melumpuhkan ekonomi Suriah, membuatnya berantakan. Rekonstruksi akan membutuhkan investasi besar-besaran,
Tetapi menarik modal asing akan sulit mengingat ketidakstabilan dan ketidakpastian yang sedang berlangsung. Komunitas internasional harus meningkatkan dan memberikan bantuan keuangan yang dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memulai kembali ekonomi. Mungkin tantangan terbesar dari semuanya adalah rekonsiliasi. Konflik Suriah telah meninggalkan perpecahan yang mendalam di dalam masyarakat. Menyembuhkan luka-luka ini dan menumbuhkan kepercayaan antar berbagai komunitas akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Ini akan membutuhkan dialog, pengampunan, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Komunitas internasional dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses ini dengan mempromosikan dialog, memberikan bantuan teknis, dan meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari tantangan berat di depan, ada secercah harapan untuk Suriah. Jatuhnya rezim Assad, meskipun mengantarkan periode ketidakpastian, juga menghadirkan peluang untuk awal yang baru. Rakyat Suriah, setelah menanggung begitu banyak, tangguh dan banyak akal. Mereka merindukan perdamaian, stabilitas, dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dengan dukungan yang tepat dari komunitas internasional, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mendukung rakyat Suriah di saat mereka membutuhkan. Ini berarti memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan, mendukung upaya rekonstruksi, dan mempromosikan solusi politik yang inklusif, representatif, dan akuntabel. Ini juga berarti mengatasi akar penyebab konflik, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesempatan. Jalan di depan untuk Suriah akan panjang dan sulit, tetapi bukannya tanpa harapan. Rakyat Suriah telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Dengan dukungan komunitas internasional, mereka dapat membalik halaman pada babak gelap dalam sejarah mereka, dan membangun masa depan yang lebih